Channel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 445. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Baiklah Aditya, itu semua salahku di masa lalu. Aku minta maaf padamu, karena kamu tidak menginginkan nyawaku. Maka biarkan aku dan anakku pergi. Romla mencoba yang terbaik untuk memohon, menguji Aditya. Aditya hampir tertawa setelah mendengar apa yang dikatakannya. Hati Romla sangat marah. Saat ini, dia sebenarnya ingin melarikan diri tanpa cedera. Bahkan jika bukan untuk diri Aditya sendiri, dia harus memikirkan orang-orang yang dengan tidak bersalah disakiti oleh klub api merah dan membiarkan Romla dan Ahmad pergi. Semakin banyak orang yang tidak bersalah akan mengalami nasib sial dan semakin banyak orang yang akan mati. Jangan berfantasi tentang ini. Wajah Aditya menjadi suram dan dia berkata kepada Romla. Ketika Romla melihat penolakan Aditya, dia tiba-tiba menatap tajam. Apakah kamu bercanda? Apa yang baru saja kamu katakan? Romla bertanya pada Aditya. Saya sudah katakan bahwa saya tidak ingin membunuh wanita. Aditya terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada Romla. Saat ini, dia berkata kepada Karisman. Karisman, bawa semua anggota api merah ini pergi dan serahkan kepada Rizal. Biarkan dia memutuskan bagaimana menangani orang-orang ini. Ya. Karisman setuju, dan memimpin beberapa anggota pasukan khusus untuk menangkap Romla, termasuk lebih dari 20 anak buahnya, yang semuanya ditahan bersama. Tuan Aditya, apa yang harus kita lakukan terhadap orang asing ini? Dylan menunjuk ke arah Stick dan bertanya kepada Aditya. Aditya memandang Stick, yang tidak marah sama sekali, dan wajahnya sangat panik. Apa yang akan kamu lakukan? Aditya bertanya pada Stick dengan dingin. Apalagi yang bisa dilakukan Stick? Jika dia jatuh ke tangan Aditya, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Aditya akan sangat berbelas kasihan jika dia tidak membunuhnya. Tuan Aditya, saya akan mengikuti apa yang Anda katakan, kata Stick kepada Aditya dengan sangat sopan. Haha, kamu cukup pandai berbicara. Mari kita lakukan hal yang sama seperti Romla. Aku akan menahanmu dulu. Aditya tersenyum dingin. Stick akhirnya menghela nafas lega. Meskipun dia tidak tahu apa yang menunggunya selanjutnya, alangkah baiknya bisa menyelamatkan nyawanya sekarang. Aditya tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini. Sekarang Rizal belum kembali ke kota Manado. Ketika Rizal kembali, orang-orang ini akan ditangani oleh Rizal. Karisman memanggil seseorang untuk mengirim mobil. Tetapi lebih dari 20 anggota api merah tidak dapat ditarik tanpa 2 mobil yang lebih besar. Aditya menyerahkan segalanya kepada Karisman, dan dia membawa Dylan, Leo dan yang lainnya kembali ke kota Manado. Hari sudah sangat larut, dan Aditya langsung pulang ke rumah. Saat ini, Farah sedang mengobrol dengan April di ruang tamu. April merasa sangat baik kepada kakak iparnya ini karena Farah selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Melihat Aditya kembali, Farah dan April berdiri dan menyambutnya. Saudaraku, kamu kembali. April datang dan menyapa Aditya. Kenapa kamu pulang terlambat? Apakah kamu lapar? Aku akan memasak untukmu. Farah menyapanya dengan hangat. Aditya mengambil waktu sejenak untuk berpikir. Tidak, Farah. Kamu bisa istirahat sebentar. Aku tidak lapar. Aditya memandang Farah dengan penuh kasih. Dan dia menemukan bahwa istrinya benar-benar menjadi semakin taat padanya. Saudaraku, kapan aku bisa pulang? Ayah akan keluar dari rumah sakit besok. Aditya tidak tahu bahwa ayah angkatnya akan keluar dari rumah sakit besok. Melihat April menanyakan hal ini, Aditya tersenyum dan berkata, bukankah menyenangkan tinggal di sini? Mengapa kamu masih ingin pulang? Ini akan sangat mempengaruhi dunia antara kamu dan kakak iparku. Hehe. April tersenyum manis. Aditya juga tersenyum. Dia tahu bahwa saudara perempuannya sudah muak tinggal di sini. Oke. Kalau begitu ayo kita jemput ayah dari rumah sakit bersama besok.
Lalu aku akan mengantarmu ke taman air untuk bermain. Sungguh, bagus sekali, saudaraku. Aku belum pernah bermain di taman airmu sekalipun sejak taman itu dibangun. April sangat senang. Sebagai seorang gadis, bagaimana mungkin dia tidak suka bermain? Sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menahan senyum dan merasa sedikit menyesal. Aku sangat sibuk sekarang. Sudah lama sekali sejak taman air dibuka, tapi aku belum mengajak keluargaku mengunjunginya. Keesokan paginya, Farah tidak pergi bekerja dan meninggalkan rumah bersama Aditya. Aditya mengemudi, membawa Farah dan April bersamanya untuk menjemput Hendrik dari rumah sakit. Hendrik terluka parah terakhir kali, tapi untungnya, dia akhirnya pulih setelah merawat dirinya sekian lama. Ketika mendengar bahwa Aditya akan membawanya ke taman air, dia menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tidak, tidak, sayangku, ku dengar tempat seperti itu sangat mahal. Kita tidak bisa membuang-buang uang seperti itu. Hendrik yang sederhana menggelengkan kepalanya berulang kali dan menasihati Aditya. Aditya tidak bisa tertawa ketika melihat ayah angkatnya seperti ini, karena dia tahu betapa sulitnya ayah angkatnya membesarkan dia dan April selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa Hendrik bekerja keras sepanjang hidupnya dan menderita kemiskinan sepanjang hidupnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Aditya membeli villa untuk Hendrik dan April, dan Hendrik hanya menjalani kehidupan yang baik selama beberapa hari. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Taman air itu dibuka oleh Aditya dan tidak memerlukan biaya. Farah tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut. Benarkah? Anakku semakin menjanjikan. Ayah selalu merasa seperti berada dalam mimpi. Hendrik begitu gembira hingga dia bahkan menitikkan air mata. Baiklah ayah. Ini hari yang membahagiakan. Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo pergi. Kata Aditya sambil membantu Hendrik keluar dari bangsal dan meninggalkan rumah sakit. Setelah masuk ke dalam mobil Audi tua yang dikendarai Aditya, Hendrik menjadi semakin bersemangat. Ia ikut berbahagia untuk Aditya, karena menurutnya Zhou Tian benar-benar sejahtera karena bisa mengendarai mobil. Segera, Aditya pergi ke taman air. Ini juga merupakan investasi besar pertama Aditya dalam hidupnya. Setelah memasuki taman air, ia menemukan bahwa bisnisnya cukup berkembang pesat. Hampir 1.000 turis dari seluruh dunia datang ke sini untuk menikmati taman air. Ketika tiba di taman hiburan pantai dan matahari dalam ruangan yang besar, Aditya tidak ikut berenang, tetapi memutuskan untuk berjalan-jalan dan menghargai gaya taman air miliknya sendiri. Farah memandangi ratusan turis di kolam renang di depannya. Mereka semua bersenang-senang di dalam air. Dia merasa suaminya sungguh luar biasa. Tahukah Anda? Ini adalah taman air dalam ruangan terbesar di negara ini, dan sebenarnya milik keluarganya. Perasaan bangga ini luar biasa. Sial, kenapa ada orang yang bisa masuk? Apa-apaan ini? Lelaki tua itu masuk ke dalam air. Pada saat ini, suara seorang pria terdengar, dengan nada menghina dan tidak sabar. Sayangku, dia bersenang-senang. Lihat betapa kotornya dia. Dia berasal dari pedesaan. Dia sangat menjijikkan. Seorang wanita muda berbaju renang menunjuk ke arah Hendrik dan mengeluh kepada pria di sebelahnya. Bersambung.